Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Sahabat netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai talak dalam kisruh rumah tangga Natalie dan Sule. Sebelumnya warganet ini dikagetkan dengan beberapa instahistory dari akun milik Natalie, di mana dalam instahistorinya ia mengunggah beberapa ungkapan seperti tidak sabar dan sabar itu ada batasnya. Terlebih setelah dilihat di akun Instagram milik Natalie, ternyata ia telah menghapus beberapa foto kebersamaan antara Natalie dan Sule. Akhirnya netizen pun berspekulasi bahwa Natalie ingin berpisah dengan Sule. Dan suasana semakin panas setelah keluarga dari Natalie mendukung apa yang dianggap oleh netizen. Artinya keluarga dari pihak Natalie menginginkan supaya Natalie pun berpisah dengan Sule. Akhirnya Natalie pun angkat bicara bahwa jangan ada dulu yang berspekulasi apapun sebelum segalanya nanti akan dijelaskan oleh Natalie. Ya, untuk keluargaku, baik pun yang di Belanda atau yang di sini, mereka hanya mendengarkan curhatan hati aja. Jadi jangan terlalu didengarkan banget karena aku belum berbuka. Aku belum buka suara juga. Begitupun sebaliknya keluarga Akang. Gitu ya, keluarga Akang dalam hal kakak atau adiknya. Siapapun itu. Dan begitupun Sule sudah mulai angkat bicara bahwa nanti kisruh yang terjadi akan diselesaikan secara baik-baik bersama dengan Natalie dan keluarga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar ya, saya tetap berusaha. Kronologis dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Ketika dia pamit dari rumah ya, duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya. Oke, kita akan lebih membahas mengenai talak untuk Natalie yang ternyata terungkap sebuah fakta bahwa Natalie ini sedang hamil muda. Sebelumnya kita akan bahas tentang talak. Talak itu adalah sesuatu hal yang memang halal tetapi dibenci oleh Allah. Afdhalul halal at-talak. Artinya yang paling dibenci walaupun halal itu adalah talak. Talak itu memang halal tapi dibenci oleh Allah. Ini perlu kita garis bawahi. Memang halal tetapi dibenci oleh Allah. Berarti yang ditekankan dalam ungkapan tersebut adalah dibenci oleh Allah. Perbedaannya seperti ini aja. Dia tuh pinter tapi judes. Beda dengan dia tuh judes tapi pinter. Nah, kalau dia tuh pinter tapi judes berarti yang ditekankan di sana adalah judesnya. Sama dengan talak. Talak itu memang halal tapi dibenci oleh Allah. Jadi yang di garis bawahnya adalah dibenci oleh Allah. Mengapa hal itu terjadi? Karena talak itu adalah memisahkan ataupun menghancurkan ikatan yang kuat yang telah Allah buat. Di mana dalam Al-Quran itu terdapat misakon golidho. Misakon golidho itu adalah ikatan yang kuat. Di mana dalam Al-Quran ada 3 misakon golidho. Yang pertama adalah antara Allah
dengan para nabi, utusannya. Yang kedua antara Allah dengan Bani Israel. Yang ketiga antara suami istri. Ya, jadi suami istri itu di hadapan Allah telah melakukan misaqan ghalidha, ikatan ataupun perjanjian yang kuat. Jadi pantas saja ketika perjanjian misaqan ghalidha itu dihancurkan, maka Allah sangat membenci hal tersebut. Apalagi kalau ada seorang wanita tanpa alasan apapun meminta cerai kepada suaminya. Maka menurut Rasulullah SAW, barang siapa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka ia tidak akan mencium aroma wangian surga. Tetapi kalau memang ada hal yang jelas, misalkan terjadi perselingkuhan, maka itu bisa dibicarakan dengan baik. Nah, untuk yang Sule juga, jangan sampai melakukan talak tetapi dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci tetapi telah melakukan senggama. Ini merupakan talak bid'ah. Artinya talak yang haram walaupun sah tetapi haram untuk dilakukan. Hikmahnya karena dalam talak itu nanti wanita akan dalam masa iddahnya akan menunggu terlalu lama. Kalau dalam keadaan haid ditalak, maka ia harus menunggu sampai ia suci, lalu menghitung kembali 3 sucian. Apalagi kalau misalkan sudah suci tetapi sudah melakukan senggama. Nah, hal ini dikhawatirkan akan hamil. Apalagi sekarang Natalie juga sedang hamil. Itu masa iddahnya sampai ia melahirkan. Begitu lama sekali, ia jangan sampai kemana-mana. Kan dalam masa iddah itu ia harus jangan berrias diri, ia harus berdiam diri di rumah, jangan istilahnya kemana-mana. Dan itu membebani wanita. Maka ya kita juga sebagai netizen ini ya, jangan sampai malah membuat kisruh, menambah panas suasana. Untuk pihak keluarga juga jangan menambah kisruh. Biarkan Natalie dan Sule yang benar-benar memutuskan. Jangan sampai kita ikut campur. Dan apalagi untuk pihak keluarga Natalie juga ya, jangan ikut campur lah ya. Biarkan rumah tangga Kang Sule dan Natalie yang sudah sama-sama dewasa untuk dibenarkan dengan diri mereka sendiri. Semoga saja ada jalan yang terbaik. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.